warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pertemuan keempat. Kita membicarakan terkait perkembangan dan arah penerapan dari pengelolaan sumber daya air terpadu yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan on schedule di minggu ketiga. Jadi ada bukti kehadiran yang perlu kalian submit ya. Kenapa sih kita membicarakan pengelolaan sumber daya air terpadu ini? Kalau kita melihat data ya, dari segi kuantitas air di Indonesia, kita punya kuantitas airnya cukup memadai ya, sekitar 1,957 miliar meter kubik per tahun. Tapi angka ini memang besar, tapi persebarannya itu tidak merata. Ada wilayah-wilayah yang sudah mengalami defisit air. Contohnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selain itu, kita punya wilayah sungai, di mana kalau kita berbicara wilayah sungai ini bisa kesatuan dari satu atau lebih das, atau mungkin dari pulau-pulau kecil. Nah, 93 dari 133 wilayah sungai kita, itu kita pakai bersama. Baik itu yang sifatnya dipakai bersama lintas negara, provinsi, atau kabupaten dan kota. Dan kalau kita berbicara kualitas, hampir semua sungai di Jawa, Bali itu sudah tercemar dan meningkatkan timbulnya penyakit. Bahkan pada tahun 1990-an, 90% bencana alam itu terkait dengan air, banjir misalnya. Dan kalau kita berbicara peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, pasti juga akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Apabila kita berbicara tentang pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resource Management, dulu awalnya merupakan proyek yang sifatnya eka guna. Eka, satu, guna terkait dengan tujuan, sehingga proyek-proyeknya itu mempunyai tujuan yang tunggal untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada suatu saat, tapi hanya mengakomodasi kepentingan komunitas setempat yang sifatnya terbatas, tanpa melihat tujuan maupun tempat lain. Nah, konsep ini biasanya disebut dengan pendekatan proyek eka guna atau Single Purpose Project Approach, di mana skalanya memang dapat berkembang besar. Nah, setelah itu proyek-proyek gitu ya mulai berkembang. Kenapa? Karena perkembangan kebutuhan masyarakat semakin beragam, sehingga mulai menyebabkan adanya pertentangan antar pengguna air. Ada terjadi kerusuhan demi kerusuhan yang terkait air. Salah satunya yang ada di Sindh Punjab tahun 1941, di mana di sana muncul peraturan pada waktu itu yang terdahulu mengambil air, ya itulah yang akhirnya mendapat prioritas mendapat air. Hingga akhirnya berkembang menjadi konsep bangunan multiguna sebagai perkembangan dari bangunan eka guna yang sukses dalam memenuhi kebutuhan air setempat dengan cara yang efisien pada pembangunan sejumlah proyek. Nah, biasanya kalau eka guna ini pada saat itu baik yang multiguna juga ternyata gagal dalam memenuhi kebutuhan air bagi seluruh das atau daerah aliran sungai. Pada tahun 1908, Presiden Theodore Roosevelt dalam suratnya kepada Inland Waterway Commission, itu beliau bilang bahwa tiap sistem sungai dari sumber-sumbernya, baik di hutan sampai di muaranya, di pantai, merupakan single unit dan harus dipandang sebagai suatu kesatuan. Inilah yang mendasari adanya berkembangnya konsep proyek yang terpadu yang mempunyai banyak tujuan untuk mengakomodasi kepentingan komunitas yang ada di seluruh das. Jadi bukan lagi setempat saja seperti pada proyek-proyek eka guna. Nah, pengakuan konsep perkembangan terpadu ini tampak pada pernyataan para pemimpin yang menekankan antara lain ada unit untuk dasar perencanaan sumber daya air termasuk air tanah diharapkan memang berupa das atau daerah aliran sungai. Hal ini ditegaskan pula dalam pernyataan Sekjen PBB dalam laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.